Shalom MCCers dan para penonton setia kanal YouTube MCC. Kembali lagi kita di hari yang kedua dalam program Sembahyang Rumah Tangga dengan tema besar kita adalah dinamika rumah tangga dan anak muda MCC. Nah, hari ini kita akan berdiskusi dengan 6 orang narasumber yang notabene adalah jiwa-jiwa muda, anak-anak muda, dan kita akan mendengarkan bagaimana cerita mereka secara jujur dalam kehidupan mereka sehari-hari tentang iman dan juga kekristenan versus iptek yang selama ini kita tahu bahwa Gen Z ini adalah para pelaku atau yang memang sangat berdekatan dengan teknologi. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu lagu tema kita. Halo lagi, seperti tadi saya janjikan kepada Anda para pemirsa dari kanal YouTube MCC bahwa hari ini kita kedatangan 6 narasumber remaja ya, dan dari mereka kita akan mendengarkan bagaimana cerita keseharian mereka dalam mengaplikasikan firman Tuhan. Nah, kebetulan tema kita pada hari ini adalah mengenai menjelajahi kuasa kreatif Yesus. Nah, kita pengen tahu tentunya ya, bagaimana sih persepsi mereka mengenai kuasa kreatif Yesus itu. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu share, like, komen, dan subscribe. Nah, kita akan berkenalan dengan ke-6 remaja di mana mereka ini adalah jemaat dari MCC, tapi mereka juga tentunya adalah remaja-remaja yang punya punya pemikiran-pemikiran sendiri tentunya mengenai iman dan kekristenan. Kita akan berkenalan dengan mereka satu persatu. Halo semuanya. Halo. Oke, boleh memperkenalkan diri dulu dari yang pertama, namanya siapa, lalu kemudian sekarang kelas berapa? Halo, nama saya Abigail dan saya kelas 12. Halo, nama saya Triksi dan saya kelas 11.
Kelas 11, oke. Halo, nama saya Sergio dan saya kelas 1 SMA. Itu kelas berapa ya? Kelas 10? Iya, oke. Halo, nama saya Pelangi dan saya kelas 10. Halo, nama saya Cleova dan saya kelas 7. Halo, nama saya Viola dan saya kelas 6. Nah, pemirsa, ternyata ini beragam ya mereka ya. Ada yang di kelas 12, 11, 10, lalu kemudian ada yang di kelas 8 ya, berarti 7 ya, kelas 7 dan kelas 6. Nah, tentunya mereka ini punya pengalaman yang berbeda, punya persepsi yang berbeda. Ada sebagian dari mereka yang sedang teenagers menuju adult, ada yang memang benar-benar lagi teenagers. Kita pengen tahu dulu bagaimana mereka memahami mengenai firman Tuhan. Nah, dasar daripada diskusi kita pada hari ini adalah terambil dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu kata firman Tuhan. Tapi kita pengen dengar dulu pendapat mereka. Sebenarnya apa sih persepsi mereka mengenai iman? Nah, sekarang Anti mau coba tanya dulu sama yang paling gede nih di sini. Bicaranya bebas, boleh apa aja gitu ya, tapi yang mengenai pemahaman kalian gitu kan. Oke, menurut Ebi, iman itu apa? Kepercayaan kita pada Kristus. Kepercayaan terhadap Kristus. Jadi artinya Ebi percaya bahwa Ya, bahwa harus percaya. ya percaya Tuhan itu artinya berarti kalau percaya itu kan kayak gini nih. Oh, kita percaya sama orang itu karena dia nggak pernah bohong. Nah, kenapa Ebi percaya terhadap Kristus? Ya, karena kita sendiri juga udah diajarin dari kecil tentang Tuhan Yesus. Oh, oke. Nah, itu katanya Ebi yang kelas 12. Kita mau pengen dengar dulu pendapatnya Viola yang kelas 6 nih. Viola, apa pendapatnya Viola tentang percaya sama Tuhan Yesus? Menurut Viola percaya sama Tuhan Yesus tuh gimana sih? Apa? Viola kalau misalnya sakit nih, gitu kan, percaya nggak disembuhin? Percaya. Tapi kalau sakit yang dipanggil duluan siapa? Tuhan Yesus atau mama? Sakit nih, aduh sakit perut, dipanggil Tuhan Yesus sakit perut. Sakit perut atau mama? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, berarti mama nomor 2 ya. Oh, bagus dong. Berarti ini beliefnya Vio ini luar biasa loh ya kan, percaya sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang ini kan banyak sekali berita-berita gitu kan, terus kemudian cerita-cerita juga mengenai kekristenan, dan kalian itu semua berasal dari sekolah yang berbeda-beda ya. Anti sekarang mau tanya dulu sama Triksi nih, karena Anti dengar Triksi itu di sekolah negeri ya. Artinya kalau sekolah negeri kan ada yang percaya sama Yesus, tapi ada juga yang berbeda kepercayaan sama kita gitu kan. Kalau pengalamannya Triksi sendiri, kalau di sekolah negeri nih ya, sebagai orang atau anak yang percaya sama Yesus tetapi minoritas kita ya. Kita dikit ya jumlahnya kalau di sana. Mengalami pembulian nggak? Kalau untuk itu sih jujur di sekolah aku gak ada pembulian Nggak ada. nanti karena di sekolah aku itu emang gak ada kayak beda-bedain secara agama. Jadi Oke. semuanya tetap main sama siapa aja. Banyakan yang Kristen atau yang non-Kristen? Yang non-Kristen. Banyakan yang non-Kristen. Nah, tapi kan kita nih sekarang ada misalnya tanggal merah nih. Ada yang untuk perayaannya agama Kristen, ada juga yang bukan untuk perayaan agama Kristen ya, yang non-Kristen gitu kan. Perlakuannya sama nggak? Kalau untuk di sekolah aku sekarang sih masih lebih banyak acara. Kalau misalkan yang muslim ngadain itu acara kayak besar-besaran. Terus juga mungkin karena aku tergabung dalam organisasi yang ada di sekolah. OSIS? Ya Oh, itu Triksi di OSIS, oke. lebih lancar untuk menjalankan acara yang Untuk Kristen? yang mayoritas. Oh, yang mayoritas ya, justru. Kalau untuk Kristen kita justru sulit. Jadi kayak kita harus bikin acara di luar sekolah, itu pun kadang kita harus cari dana sendiri. Oh begitu, tidak ada bantuan dari sekolah? Ada, cuman mungkin kayak misalkan kita request gak dikasih sebanyak yang kita request itu. Oh oke. Tapi kalau kayak begitu tuh Triksi gimana caranya untuk bisa mengajak teman-teman yang kan karena jumlahnya kan sedikit ya, ngajakin teman-teman untuk misalnya cari dana gitu kan untuk acara Kristen, susah nggak? Yang non Kristen bantu nggak?
yang non Kristen kita suruh bantu beli karena Bantu karena beli kita ya, nggak iya. bisa ngadain sekolah, jadi kita suruh mereka beli, kita jualin Dan ke mereka mereka mau. keliling sekolah. Oh gitu. Jadi artinya teman-teman ini masih toleran ya. Masih toleran. Oke. Bersyukur ya berarti ya di Bersyukur, sekolah Anti. seperti itu. Nah sekarang Anti mau tanya sama Cio. Cio sekarang kelas 1 SMP ya. Oke, kelas 1 SMP. Udah naksir orang dong. Kalau yang cakep-cakep banyakan yang Kristen apa yang non Kristen? Kan aku di sekolah Kristen, jadi Oh kebanyakan sih iya, Kristen. ada yang non Kristen nggak? Kalau misalnya di kelas 7 aku sih nggak ada, Nggak ada, tapi iya. di kakak kelas nggak tahu. Oh di kakak kelas nggak tahu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang di tetangga ada nggak yang istilahnya mungkin Cio deket gitu tapi beda kepercayaan sama kita? Di mana? Di mana? Di lingkungan tetangga atau mungkin di sekolah yang dulu atau barangkali teman-teman kenalan dari teman lagi? Di sekolah aku yang dulu sih sekolahnya tuh kayak gabungan banyak agama. oke. Iya, jadi campur-campur. Campur-campur. Pernah nggak tuh tadi pertanyaannya sama tuh kayak Triksi. Pernah nggak mengalami pembulian gitu karena misalnya kita Kristen atau ya apa ya celah-celahan? Enggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi teman-temannya oke ya, Iya. baik ya. Oke. Nah sekarang Anti mau tanya sama satu-satunya yang terganteng di antara kita, ya iyalah ya. Ya, haleluya. Gio sekarang kelas Kelas 1. kelas 1 SMA. Lengkap dong. 1 SMA, satu apa? Satu 1 SMA. SD, 1 SMA. Oke. Gio gini, kan kalau yang Anti tahu itu Gio itu ada sekolahnya selalu di sekolah Kristen. Ya kan, mulai dari SD. Oh, kecuali waktu TK. TK pernah ya sekolah campur ya. TK. Pernah. Ya. Tapi kan SD, SMP sampai bahkan SMA itu kebanyakan yang keyakinannya sama nih. Nah, kalian pernah nggak istilahnya berseberangan pendapat mungkin dengan teman-teman yang bukan dalam lingkungan sekolah tapi di tempat lain, terus kemudian berbeda pendapat mengenai kekristenan atau agama yang kamu anut? Sejauh ini sih mungkin belum ada sih yang sampai parah banget gitu. Cuman mungkin Berarti ada yang parah kan, nggak Oh, sampai iya. parah banget, berarti yang parah ada dong. ya biasa aja kata-kataan doang. Oh, Pak. kata-kataan. Baper nggak tuh temennya? Nah itu nggak tahu sih. Loh. Tapi kalau Gio sendiri misalnya emang membatasi diri nggak gitu kan, kalau misal let's say gitu ya kamu naksir nih cewek cantik banget tapi ternyata beda keyakinan, kamu sendiri membatasi diri nggak? Membatasi gimana Maksudnya gini, enggak saya nggak mau dia naksir dia soalnya dia beda keyakinan sama saya. Oh, tergantung. Gimana maksudnya tergantung gimana tuh? Tergantung situasi Oh, dan kondisi. oke. Pernah menghadapi situasi dan kondisi seperti itu? Belum pernah. Oh, belum pernah. Haleluya. Oh. Jadi selama ini aman-aman aja. Sekarang berita nih mengenai Palestina dan Israel. Kan ini sebenarnya pada dasarnya akhirnya dari masalah mengenai perebutan lahan, terus kemudian jadi politis, akhirnya larinya ke agama. Buat Gio sendiri gimana tuh? Sebenarnya kalau menurut aku antara Palestina dan Israel nggak ada hubungannya sama agama sih, karena mereka kan emang sebenarnya emang saling serang-serang gitu, cuman nggak tahu sih. Nah tapi kan Gio suka lihat tuh pendapatnya orang-orang di media sosial tuh kan, akhirnya malah larinya ke agama Iya. gitu. Nah itu Gio setuju nggak? Nah, nggak terlalu sih, biasa aja gitu. Ya bebas sih, kan semua orang bebas berpendapat. Berpendapat, oke. Tapi Gio sendiri suka sakit hati nggak kalau misalnya kemudian akhirnya itu dikaitkan dengan kepercayaan kita sebagai orang Kristen? Nggak juga sih, soalnya bukan negara saya juga. Oh iya, tapi kan orang Indonesia banyak yang terpengaruh. Iya sih, ya nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Berat kali ya pertanyaannya ya Iya, kalau berat. begitu. Oke, nanti itu politis banget. Sekarang Anti mau tanya sama Pelangi nih. Kan Pelangi pernah sekolah di sekolah Kristen. Lalu kemudian sekarang itu di sekolah yang campur ya, gitu ya, keyakinannya berbeda-beda gitu kan ya. Nah, mengalami nggak kesulitan, kendala? Karena saya dengar ada beberapa anak yang
ternyata sulit gitu. Apalagi kalau misalnya mereka dari yang sekolah yang Kristennya itu ketat banget ke sekolah yang campur gitu. Aku pas SMP sama SD sama TK itu, TK nggak tahu kayak swasta. Kalau SMP itu gabung tante sama kayak Cio. Jadi Oh, nggak oke. Kristen. Jadi nggak Kristen juga. Gabung. Gabung. SD? SD juga. Oh, SD SD, juga. ya. Oke. Tapi kamu sendiri nggak mengalami kesulitan? Mungkin kesulitan lebih ke kayak pelajaran sama kayak gitu-gitunya, tapi bukan tentang agama sih. Bukan tentang agama. Jadi artinya kalaupun kita lihat di luar nih kan kadang-kadang dari hal kecil aja bisa larinya nanti ke agama gitu kan. Iya. Nah itu tapi kalau kamu sendiri nggak pernah ngalamin itu ya. Mungkin kayak culture shock aja, banyak banget yang pakai Medsos. ya, mayoritasnya Islam. Padahal kayak dulu yang pakai hijab aja dikit banget kalau di SMP aku. Tapi sih kayak mayoritasnya gitu doang sih. Mayoritasnya Culture yang shock berbeda doang. agama. Ya. Tapi kan itu agak terdampak juga nggak sih sama kita gitu kan, bergaulnya mungkin atau apa merubah persepsi kita mungkin gitu kan. Enggak sih tante, dari dulu aku kayak nggak nganggap itu sesuatu yang bikin aku nggak mau temenan atau gimana, kayak sama aja gitu sih. Sama aja ya. Oke. Nah, sekarang aku mau ke Ebi lagi deh. Sekarang Ebi, aku dengar-dengar kan kamu dulu juga sekolahnya begitu ya, sekolah Kristen, lalu kemudian sekolah campur yang non Kristen juga ada, lalu kemudian sekolah Kristen. Merubah nggak cara bergaul kamu? Enggak sih. Nggak merubah cara bergaul kamu. Merubah pendapat kamu nggak mengenai orang yang berbeda keyakinan? Iya, merubah. Gimana merubahnya? Selama ini tuh kalau di sosmed aku ngelihatnya ada agama lain yang kayak terlalu fanatik sama agamanya sendiri, terus habis itu orang Kristen sering kayak ya gitulah, diolok-olok segala macam. Tapi ternyata pas aku masuk ke sekolah yang gabungan, itu ngerubah banget sih persepsi aku gimana. Jadi aku malah ngerasa lebih nyaman temenan sama yang beda agama karena gak tahu mereka lebih toleransinya tinggi gitu. Justru mereka toleransinya tinggi. Oh, padahal mereka ada yang pakai gitu kan. Nah, tapi kan sekarang kalian ini kan anak medsos banget ya, gitu kan. Buat kalian dengan adanya medsos ini gitu, kalau menurut Ebi itu membuat kamu jadi bertanya-tanya nggak mengenai kepercayaan kamu? Enggak juga gitu. Walaupun misalnya kamu bilang, oh ternyata kan ada aja yang memberitahukan, let's say nih misalnya nih ya, sejarah gitu. Soalnya ada yang pernah berkata kepada saya begini, sejarah itu adalah kebohongan yang dipercaya bersama, gitu kan ya. Sementara kan kita tahu bahwa Alkitab juga adalah bagian daripada sejarah gitu kan. Apakah Ebi setuju dengan pendapat bahwa sejarah itu kebohongan bersama? Enggak, karena kan biasanya kalau sejarah ada buktinya juga. Oke. Baik. Nah sekarang kalau gitu Anti mau tanya sekarang sama Vio lagi gitu. Vio, di Alkitab nih, ya kan Vio kan sering dengerin cerita Alkitab ya. Kalau Vio diizinkan untuk ketemu salah satu tokoh, siapa yang Vio pengen banget ketemu orang yang ada di Alkitab? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh oke. Kenapa Tuhan Yesus? Karena dia ganteng? Enggak ya. Enggak ya loh, Tuhan Yesus enggak ganteng loh, ya kan? Walaupun dia hidung mancung. Karena dia paling baik. Iya, karena dia sudah menciptakan kita. Dia penciptanya kita. Apalagi selain itu kan dia kan cuma 33 tahun di dunia. Kalau misalnya Vio nanti suatu hari nih misalnya ketemu Tuhan Yesus. Ini kita bicara berandai-andai ya gitu. Tuhan Yesus datang nih, kita bisa ketemu in person gitu secara pribadi. Vio mau ngomong apa sama Tuhan Yesus? Mau mengampun dosa. Mohon ampun dosa. Emang Vio berdosa? Kalau ada dosa. Oke. Apa dosa yang kalau ada dosa? Kalau ada dosa menurut Vio, dosa apa yang paling banyak Vio lakukan? Apa tuh? Kesel sama kakak? Memaki kakak?
Mungkin sering melawan ortu. Oh, melawan orang tua. Itu mah biasa, biasa itu hari gini ya kan gitu. Tapi pasti ortu paham lah. Dan namanya juga anak-anak ya. Gitu kan harus belajar ya. Oke. Ini pertanyaan coba dipikirin. Ini pertanyaan yang sama kepada semua. Ini Anti kasih contoh ya. Kalau Anti ditanya tokoh siapa yang Anti paling pengen ketemu? Anti paling pengen ketemu sama Daud. Kenapa kalau ditanya sama Daud? Karena dia ganteng. Ya, ya kan sama dia jago main musik. Kok ih? Emang itu kenyataannya. Oke, tadi Vio udah Tuhan Yesus. Kalau Cio paling pengen ketemu tokoh siapa dan kenapa? Boleh dideketin itunya, Nak? Abraham. Abraham, bapak segala bangsa. Ya, oke. Kenapa Abraham? Karena dia tuh orangnya baik. Oke, dari mana tahu? Kan Kata Alkitab. ada ceritanya. Oh, ada ceritanya. Iya, terus apa lagi? Selain dia baik-baiknya gimana? Sampai kamu pengen, kan yang lain semua juga baik, tokoh yang lain. Ya dia waktu itu kan pernah ngalah ke Lot ya. Terus dia bapak segala bangsa, berarti dia penyayang banget. Oh, oke. Dia penyayang banget dan dia pasti punya yang semua keturunan yang di dunia ya, kan segala bangsa. Oke, itu aja? Oke, kalau Pelangi, siapa tokoh yang paling pengen ketemu? Adam, Tante. Adam. Oh, Adam. Oke, kenapa Adam? Karena kayak aku mau tahu gimana di awal sebelum ada dosa. Oke. Terus kayak Bagaimana dia melihat pentingnya. Hawa gitu kan ya? Iya. Iya, oke. Oke, gitu. Nah, terus? Terus ya kayak gitu. Sebelum kayak pas Tuhan masih dekat sama dia, gimana experience-nya gitu. Oh, experience-nya dia pada saat dia dekat sama Tuhan. Oke. Gio, Apa? siapa tokoh yang paling pengen ketemu? Siapa ya? Mungkin Nuh. Nuh. Kenapa Nuh? Mau belajar bahasa hewan. Oh iya, betul. Kan dia betul. bisa manggil hewan. Emang, iya. Kamu belajar bahasa Jadi Sunda aja jago. susah, bagaimana Iya, mau belajar makanya. bahasa hewan? Ya bisa. Oh Cuman iya, iya. iman. Selain daripada karena dia jago bahasa semua hewan? Karena dia punya 3 anak. Oke. Yang apa? Katanya teh. Iya, siapa? Sem, Ham mewakili- sama Yafet. Mewakili 3 apa? Tiga ras di dunia. Iya itu. Oh. Gimana caranya? Apakah istrinya beda atau gimana? Kalau iya saya mau belajar. Oke. Loh, jujur li kan gitu. Jujur li. Bagaimana kok bisa punya Sem, Ham dan Yafet? Yang satu bule, yang satu oriental, yang satu kulit hitam gitu ya? Yes. Iya, betul. Tapi satu loh istrinya, setauku ya. Oh, keren berarti. Iya, keren berarti kan. Nah, itu. Oke, kalau Triksi, siapa tokoh yang paling Triksi pengen ketemu? Aku pengen ketemu tokoh yang kuat, Samson, ya. Ya. Karena Samson. ya Samson. Simpson guru matematika. Guru matematika di salah satu sekolah. Di salah satu sekolah. Ya, Samson. Iya, oke. Ya kan beda tipis I dan A, Samson. Bacanya Samson juga ya. Oke, terus kenapa? Selain karena paling kuat. Karena kan berarti dia gondrong ya, dia nggak boleh potong rambut. Terus dia juga punya kekuatan yang kuat banget. Oke. Jadi pengen lihat aja gitu. Berarti kamu suka cowok gondrong. Enggak sih. Oh, enggak juga. Jadi kalau kamu ketemu Samson, kamu suruh dia potong rambut. Ya pengen lihat aja gitu secara langsung Oke. gimana sih manusia yang dapat karunia punya kekuatan yang besar gitu. Yang luar biasa. Oke. Kalau Ebi, Aku mau ketemu Abigail. Enggak dong. enggak juga sih Iya. siapa ya? Oh iya, Nggak ada nama Sergio di Alkitab, nggak ada. Yohanes murid Yesus. Yohanes murid Yesus. Kenapa Yohanes? Bukan pembaptis yang murid Yesus. Karena aku ngelihat dia tuh kayak dari 12 murid Yesus, dia yang paling gak dianggap. Padahal tuh yang bikin cerita tentang Yesus di Alkitab tuh dia. Maksudnya selama ini kalau aku nonton film tentang Yesus, juga ujung-ujungnya yang belum meninggal tuh tinggal dia gitu. Karena dia saksi hidup Yesus gitu. Oh, oke. Berarti tapi dia yang paling jarang diceritakan ya Iya, justru dia ya. paling jarang dianggap lah.
gitu. Oke. Nah, sekarang ini kita balik lagi ke diskusi topik kita ya gitu mengenai iman dan kekristenan versus bagaimana remaja dan teknologi nih gitu. Menurut kalian sekarang gereja atau gereja yang seperti apa atau ibadah yang seperti apa yang kalian pengen, yang buat kalian ini asik nih gitu. Aku kalau model gerejanya kayak begini, aku pasti rajin banget lah gitu. Atau aku pasti melibatkan diri gitu. Gereja yang seperti apa buat kalian? Boleh dari Vio. Vio paling suka misalnya kalau ke gereja itu yang kayak gimana, yang banyak apanya? Banyak kegiatannya kah? Atau banyak kegiatan anak mudanya, bikin drama atau apa? Coba sekarang Anti tanya dulu. Vio sukanya apa? Nyanyi, dance, drama, baca puisi, menulis, apa? Hobinya apa? Kira-kira. Kalau hari-hari Vio sukanya apa mainnya? Nyanyi, nari. Vio suka nari. Oke. Kalau misalnya nih, Anti nanya nih ya, misalnya di gereja kita ada kegiatan menari nih untuk anak-anak. Vio suka nggak? Suka. Kalau misalnya itu kemudian ditampilkan dalam acara-acara gereja, Vio suka nggak? Suka. Berarti Vio suka kalau gereja itu yang emang bisa ada kesempatan untuk kita perform tarian gitu ya? Iya. Untuk kegiatan gereja. Oke, good. Gitu. Kalau Cio? Kalau aku sih lebih suka gereja yang banyak nyanyi lagu-lagu yang ceria gitu. Oke. Lagu yang ceria daripada lagu sedih? Iya. Oke. Lebih enak aja gitu. Lebih enak. Terus maunya khotbahnya yang kayak apa? Yang gak lama tapi dapat intinya gitu. Oke. Yang sesuai sama kalian? Ya gak juga. Oh enggak juga. Oke, kan ini kan banyak sekali, mungkin kan Vio juga sering lihat di di media sosial gitu kan ya. Ada banyak pengkhotbah ya gitu kan ya. Terus ada beberapa yang kita tahu tuh ngetop nih. Pasturnya ngetop atau pendetanya ngetop gitu kan. Nah, menurut Vio sendiri yang model seperti apa yang kalau saya tuh kalau dengerin dia tuh asik banget gitu. Yang kalau misalnya khotbah tuh kayak ada misalnya di kehidupan kita sehari-hari, jadi kita lebih ngerti gitu. Oh, jadi dia harus, paling enggak berarti dia harus anak muda dong ya? Enggak juga sih. Oh enggak juga ya. Ya kan paling enggak kan dia tahu gitu kan kehidupan anak muda gimana, ya kan? Oke, kalau Pelangi gimana? Gereja yang model gimana yang kalau Pelangi merasa bahwa gue suka banget nih. Aku suka yang musiknya bagus gitu. Musik bukan bagus, yang kayak piano doang gitu. Mm-hmm. Terus iya sama kayak Cio, kayak yang khotbahnya itu kayak straight to the point, terus banyak kayak maknanya tapi nggak dipanjang-panjangin. Juga kayak kalau ada contoh-contohnya itu tuh terkait dengan khotbahnya karena sering nggak gitu loh. Ya kayak gitu sih Tante. Jadi maksudnya kejadian yang ada sehari-hari ya, yang biasa dialamin sama kalian gitu kan ya. Yang terkait gitu. Sama yang terkait. Oke. Kalau lagi stres biasanya Pelangi ngapain? Kan pasti di sekolah kan suka stres, terus kemudian mikirin pelajaran gitu kan. Nah itu kalau datang ke gereja yang gimana yang bisa, kalau menurut selain daripada yang nyanyi-nyanyi gitu ya, yang kayak apa yang menurut Pelangi itu bisa ya healing lah buat stresnya Pelangi? Yang nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi ya? Iya, nyanyi-nyanyi biar bisa keluar. Biar bisa keluar, oke. Berarti cara buat merelaksasi adalah dengan nyanyi-nyanyi ya. Gio. Hai. Kalau Gio apa? Gereja yang seperti apa yang buat kamu ini asik nih buat anak muda? Gereja yang seru, terus yang musiknya tuh bagus. Oke. Ini berdasarkan pengalaman. Iya. Yang musiknya bagus karena
di Alkitab disebutkan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Terus yang musik bagus kan orang beda-beda. Ada yang bilang bahwa oh yang bagus itu adalah yang kalem, tapi ada juga yang dengan wah gitu kan yang berdentam gitu kan. Harus itu dua-duanya harus. Berdentang itu kayak mungkin gospel di luar negeri. Yang gospel di luar negeri. Iya. Oke. Jadi kalau buat Gio itu musik penting ya. Penting. Harus ada di gereja dan musik yang memang mantap. Anak muda. Ya, yang bagus, yang jago. Yang jago. Oke. Sekarang kalau Trixie. Aku juga mirip-mirip sama Gio sih. Aku suka musik. Aku suka gereja yang musiknya ceria. Selain musik yang ceria, kalau kamu diajak untuk terlibat, kamu mau ambil bagian apa? Aku apa aja mau. Apa aja mau. Oke. Terus kemudian apa lagi selain musik yang bagus? Kalau khotbah aku suka kalau mereka kayak bahasanya nggak usah terlalu rumit gitu, kayak susah kita mengerti. Yeah. Lebih ke arah kayak gampang dipahami, terus juga kalau relate itu lebih bagus lagi. Oke, relate sama kehidupan kalian. Oke. Ebi? Kalau enggak, jujur aja, nggak apa-apa. Sebenarnya jawabannya sama-sama aja sih kayak yang lain. Jadi musiknya yang bagus gitu. Ya udah. Oke. Nah berarti ini terkait dengan pertanyaan berikutnya nih. Sekarang kan banyak anak muda males ya ke gereja ya, dengan berbagai alasan. Nah kalau menurut kalian nih, kan mungkin ada teman-teman yang atau saudara gitu kan yang kalian tahu kok dia nggak pernah gereja ya, dan mungkin kalian pernah ngobrol sama mereka. Menurut Ebi kenapa mereka meninggalkan gereja? Kenapa ya? Karena ya emang udah jenuh aja gitu loh sama kehidupan mereka sehari-hari. Gitu. Dan buat mereka gereja bukan tempat pelarian, nggak bisa jadi tempat pelarian. Iya. Padahal harusnya bisa. Ya tergantung iman orang juga sih. Kalau misalnya mereka nggak terlalu mengandalkan Tuhan juga ya susah. Oke. Ya kenapa menurut Ebi mereka nggak ngandelin Tuhan? Ya kalau sejauh ini menurut aku sih mungkin karena Tuhan selama ini belum ngejawab doa-doa mereka gitu loh. Jadi lama-lama mereka yang kayak udahlah gitu. Oke. Sekarang kalau Trixie, kenapa menurut Trixie banyak anak muda meninggalkan gereja? Ya sama, setuju sih sama kayak Bi tadi. Terus juga kalau menurut aku tuh lingkup orang-orang dalam gereja juga ngaruh sebenarnya Tante. Karena kadang anak muda juga kayak mungkin dia nggak ngerasa di welcome, atau mungkin kan kalau misalkan lagi ada masalah, kadang kan ada yang ngejudge atau gimana, jadi dia ngerasa gak nyaman atau gimana. Jadi lingkup orang-orang gereja itu orang-orang gereja juga berpengaruh ya gitu. Jadi kalian merasa bahwa anak muda ini akan nyaman kalau mereka nggak dijudge gitu ya kalau ketika mereka masuk gereja. Oke. Gio gimana Ji? Hai. Sama pertanyaannya. Hai terus kayak majalah. Kenapa kamu merasa kenapa anak muda banyak yang meninggalkan gereja menurut kamu? Oke. Sebenarnya yang tadi udah setuju, tapi mungkin tambahan dari aku mungkin yang pertama ada faktor paksaan mungkin dari orang tua atau dari keluarga gitu yang maksa ke gereja. Nah kadang-kadang mungkin adalah saat-saat anak lagi malas gitu, terus kayak tetap dipaksa, tetap harus ngikut apa gitu. Iya sih sebenarnya. Tapi kalau mereka misalnya minggu ini malas, minggu depannya malas lagi, terus-terusan malas gimana? Oh kalau itu banting aja. Terus apa lagi? Terus kemudian yang kedua mungkin ini kali ya, sama kayak yang tadi dibilang Kak Trixie, dia bilangnya harus orang-orang merasa nggak welcome. Kadang-kadang tuh ada orang-orang petinggi gereja yang merasa mereka beda lah sama yang derajatnya sama yang lain, sama jemaat lain. Jadi mereka kayak merasa pengen nggak mau deket-deket gitu. Karena mereka merasa mereka dalam satu level tertentu gitu ya. Iya. Gitu. Karena kan ada dibilang church is for sinners not for saints. Haleluya. Asik. Itu tadi barusan googling ya? Iya dong. Oke, kalau menurut Pelangi kenapa anak muda sekarang banyak yang meninggalkan gereja?
Ya aku juga setuju sama Triksi sama yang lain juga. Menurut aku sih lebih ke lingkupan orangnya juga. Karena kayak kadang-kadang tuh orang-orang ada yang behaviornya nggak bagus gitu, terus bikin gak nyaman sendiri, dan kayak jadinya karena satu orang itu dia bikin gak jadi kayak merasa segereja ini gak nyaman gitu. Ya sih itu doang. Oke. Nah, aku mau tanya yang berbeda sekarang sama Cio. Nah, Cio, menurut kamu sosial media itu bisa membantu kita nggak untuk menyebarkan mengenai kalau kamu anak muda nih, misalnya diminta tolong, ayo dong kamu menyebarkan ini tentang kekristenan gitu kan, pakai sosial media. Kamu mau nggak? Mau aja Mau sih. gimana? Lewat Instagram, feed atau story? Story bisa. Kenapa nggak mau lewat feed? Ya bisa juga. Oke. Tapi kalau kamu lebih memilih lewat story atau lewat feed? Story. Kenapa? Karena 24 jam hilang. Oke. Oh, biar supaya kontennya bisa ganti-ganti terus. Kamu harus berpikir positif dong, ya kan? Kontennya berganti-ganti, jadi nggak itu terus, ya kan? Gitu. Oke. Sekarang Anti mau tanya sama Cio. Sama Cio sama Vio. Vio, kalau ditanya misalnya sama teman sekolah nih, gitu kan ya? Tuhan Yesus tuh kan bukan Yesus. Orang dia manusia kok. Gitu. Kok kalian bisa sih menyembah manusia? Vio mau jawab apa? Nggak ada yang pernah nanya kayak gitu. Oh iya juga ya. Nggak ada yang nanya ya. Andai kata ada yang bertanya gimana? Andai kata. Kamu jawabnya apa? Kalau Vio akan jawab apa? Ada nggak yang kalau nggak mungkin jangan itu. Ada nggak yang pernah nanya sama kamu tentang Tuhan Yesus atau tentang salah satu ayat atau apa yang ada kaitannya sama Alkitab? Ada nggak temanmu? Nggak ada. Nggak ada deh. Nggak ada ya. Ya mungkin kalau anak SD masih santai ya, mereka nggak terlalu ngerasain ininya kan, perbedaannya ya gitu. Jadi masih main-main aja. Pernah nggak gini? Kalau yang puasa nih ya, gitu kan ya. Ih, kamu nggak puasa gitu kan misalnya. Terus deh gitu kalau kamu yang ngomong begitu, dia marah sama kamu. Pernah nggak? Karena kamu bukan orang yang berpuasa gitu, tapi kamu bilang, ih kamu kok nggak puasa gitu. Pernah nggak? Nggak pernah. Enggak ya, aman-aman aja ya. Bagus sekolahnya. Loh, memang begitu ya kan. Oke. Nah, sekarang aku mau tanya lagi sama Ebi yang paling tua nih. Ebi, menurut kamu dengan adanya teknologi itu gitu kan. Ini kita bicara konsep agnostik nih ya, gitu ya. Agnostik itu kan artinya percaya sama Tuhan tapi tidak percaya sama agama. Percaya sama Tuhan tapi tidak percaya sama agama, ya. Ebi setuju nggak? Dengan adanya teknologi sekarang itu anak muda lebih percaya sama Tuhan tapi tidak percaya sama agama. Dan buat kamu oke nggak konsep itu? Iya. Percaya sama Tuhan, kita percaya, kita bukan ateis. Tapi aku nggak percaya denominasi tertentu. Aku nggak percaya gereja ini, aku nggak percaya gereja, tapi aku percaya Tuhan. Maksudnya setuju atau gimana? Iya, setuju atau tidak setuju? Setuju aja. Setuju aja. Oke, kenapa? Ya emang kalau beriman gitu-gitu nggak bisa dipaksain. Oke. Jadi ya terserah orang juga sih sebenarnya dia mau agnostik kek, mau ateis kek gitu. Oh oke. Tapi kalau Ebi sendiri suatu hari nanti misalnya gitu kan ya, bertemu dengan lingkungan yang agnostik gitu kan, oke nggak dengan Ebi? Aku oke-oke aja sih. Oke-oke aja. Oke. Baiklah, sekarang Anti mau tanya sama Triksi. Triksi, nih kan di sosial media, ya maksudnya kalian tahu lah banyak sekarang istilah ya, ada gender nih, kita ngomongin gender nih ya. Ada yang Adam, ada yang Hawa, tapi ada yang antara Adam dan Hawa, gitu kan ya. Menurut Triksi, mereka boleh nggak masuk gereja? Boleh nanti. Kenapa? Karena sebenarnya kan gereja itu buat semua orang. Oke. Kita kayak siapa tahu mereka datang ke gereja emang mereka pengen cari tahu kebenaran, mereka pengen
tahu sebenarnya kayak emang benar pengen cari identitas mereka gitu. Sebenarnya kan di gereja emang buat tempat kayak gitu buat cari kebenaran nanti. Oh, oke. Nah, kalau misalnya sampai dengan kalau misalnya mereka bertanya sama kamu gitu kan ya, karena katanya itu kan contagious ya, menular ya gitu kan ya. Kamu sendiri akan seperti apa sama mereka? Menghindarkah, memberi nasihatkah, atau gimana? Enggak sih, aku bakal perakuin biasa aja kayak ke teman-teman yang lain. Karena kayak kalau misalkan kita kasih nasihat nih, enggak semua orang itu mau dinasehatin nanti. Kayak siapa tahu emang dia ke gereja dia pengen cari tahu dulu gitu. Oke, kalau ada temenmu yang berbeda kepercayaan terus pengen tahu gitu, pengen belajar, kamu mau nggak ngajarin? Mau nanti. Mau. Apa yang akan pertama kali kamu kasih tahu sama dia? Untuk bisa menarik dia datang dulu ke gereja, kamu promosinya gimana? Mungkin dengan dia coba datang dulu terus nyanyi-nyanyi bareng, menurut aku dia bakal enjoy sih, Bakal bareng-bareng di enjoy. gereja. Oke, kalau Gio, hai. Ji, kalau ada orang yang in between tuh, ya kita kenal istilah non-binary dan lain sebagainya, gitu kan ya, atau agnostik gitu kan, bagaimana cara mempromosikan buat mereka datang ke gereja? Oh, tentu aja salah satu cara yang paling mudah kita bayar. Oh, kita bayar, oke. Kalau nggak kita, berarti maksudnya gini kan, bayar itu nggak terang-terangan duit ya, ada cara lain nggak? Nggak ada. Jadi kasih duit? Oh enggak. Nggak, Ada jadi lah. gimana? Jadi gimana ya? Mungkin kita sekap bisa. Kalau kamu ada teman kamu yang kamu rasa baik sekali, tapi kamu pengen dia mengenal Yesus lah, gitu kan? Apa yang pertama kali kamu lakukan? Oh, yang pertama kali aku lakukan mungkin apa ya? Oh, berbuat baik biar dia lihat. Oh, ternyata ini anak Kristus, haleluya. Oh, iya. Pernah? Enggak. Tapi kan sebenarnya di rumah ada ART kan mungkin ya, gitu kan. Kita kan bisa sebenarnya melakukan kebaikan itu lewat mereka ya, gitu. Jadi mereka ngelihat juga, ini anak-anak Kristen baik-baik ya. Itu jalannya dulu tuh. Ya kan bisa lewat situ gitu. Mereka melihat bahwa ternyata yang berbeda keyakinan sama kita tapi kok mereka baik ya gitu. Oke, nah sekarang aku mau tanya sama sama Pelangi. Boleh, oh ya ada sama Pelangi dulu nih. Nah, kalau Pelangi dikasih, kalau misalnya diajak untuk terlibat dalam promosi gereja gitu kan ya, dikasih kebebasan nih, kreativitas ya, terserah deh kamu mau bikin apa atau mau lewat media platform apa gitu kan, kira-kira Pelangi akan mau lewat apa untuk bisa menarik anak-anak muda? Sosial media kan. Sosial media, oke. Apa yang mau kamu taruh di sosial media? Kayak tunjukin seberapa serunya gereja itu. Kayak mungkin cuman kayak Triksi dulu, kayak nyanyi-nyanyi dulu gitu kan. Ya kayak gitu sih Tante. Oke, jadi kalau menurut kamu kalau misalnya kita teasernya lewat nyanyi-nyanyi banyak yang tertarik? Iya, kalau seru. Kalau seru banyak yang tertarik ya, oke. Berarti anak muda harusnya bisa bikin sesuatu kali ya gitu kan untuk bisa menarik tuh, nanti ngide tuh ya gitu. Oke, kalau Cio nih gitu kan, kalau misalnya harus melibatkan diri dengan promosi gereja, tadi Pelangi udah bilang nih lewat sosial media. Tadi lewat nyanyi-nyanyi. Ada cara lain nggak menurut Cio yang ya lumayan efektif nih bisa ditambahin nih? Cara mempromosikan gereja. Jadi, atau cara mempromosikan supaya at least mereka mau tahu mengenai Kristen dulu deh. Jadi caranya itu kita tuh harus berbuat dan berkata baik. Karena kalau misalnya mereka lihat orang Kristen tuh baik, mereka kayak, oh ternyata Kristen tuh agamanya ngajarin yang baik ya, gitu. Oke. Tapi Cio itu kan ya di sekolah Kristen ya, Oke, di sekolah Kristen. Susah dong kan Kristen semua. Ada juga yang beda agama sih. Iya, ada juga yang beda agama. Tapi gimana selama ini mereka melihatnya? Orang-orang Kristen gimana menurut mereka yang berbeda ini?
Gak tahu juga sih tante, kan pendapat mereka. Iya. Tapi kamu sendiri akrab nggak sama mereka? Akrab. Akrab, oke. Itu yang penting tuh, ya kan? Jadi kita tidak membatasi diri. Ya. Nah sekarang, Vi, kalau misalnya nanti ada acara nari-nari nih di gereja gitu ya. Nggak apa-apa kan, itu ide ya. Acara nari-nari di gereja gitu kan. Mau nggak kamu ngajak temen yang non-Kristen misalnya untuk bergabung? Mau ya, kan itu bisa juga ya, siapa tahu mereka mau ya kan untuk ikutnya. Ya memang acaranya di gereja tapi ini nari kok gitu kan, ya bisa aja gitu. Karena Anti juga dulu pernah punya pengalaman yang non Kristen itu, mereka mau terlibat dalam acara yang mereka seneng gitu. Oke. Nah teknologi menurut kalian dalam kehidupan sehari-hari ya, mulai dari Ebi dulu deh gitu ya. Teknologi membuat kamu menjadi lebih percaya atau tidak percaya dengan Yesus? Membuat aku jadi lebih percaya. Kenapa? Pengalaman apa? Ya karena sejauh ini juga banyak orang yang promosiin tentang cara ibadahnya, gerejanya di sosial media gitu. Jadi ya udah, kadang kayak di FYP TikTok aku itu juga sering seliweran gitu ayat-ayat Alkitab gitu-gitu. Oke. Pernah punya pengalaman pribadi nggak, lagi susah banget tiba-tiba di FYP-mu keluar ayat Alkitab atau keluar orang lagi penyembahan gitu dan kemudian itu membuat kamu berubah? Iya pernah. Oke, cerita dong sedikit. Apa? Lagi putus cinta Enggak. diputusin ya kan? Ya, jadi aku tahun lalu bulan Oktober itu aku berantem sama teman-teman aku kan di sekolah yang lama. Pokoknya kayak ya udah lumayan parah gitu dah. Terus habis itu aku ngeluh sama Tuhan, kok gini terus sih Tuhan gitu. Tapi malah dapat banyak ayat Alkitab yang kayak bikin aku, oh jadi gini ya, kita harus nerapin kasih dalam hidup kita. Kita harus mengasihi sesama musuh kita. Nah dari situ aku bisa jadi lebih open minded. Gitu aja sih. Itu apa? Ayat Alkitab kah atau puji-pujian kah? Iya, ya ayat Alkitab iya, puji-pujian iya. Terus kayak nasihat-nasihat orang gitu juga iya. Oke. Sekarang Anti mau tanya sama Triksi. Triksi, menurut kamu nih, pengetahuan itu bertentangan nggak sama Alkitab? Bertentangan atau mendukung? Sebenarnya kalau menurut aku mendukung sih, Andi. Mendukung ya. Oke. Contohnya apa misalnya? Pengetahuan apa yang kemudian bisa mendukung mengenai iman kita? Kan kalau tadi kan Ebi bagiinnya karena lewat sosial media aku jadi lebih percaya nih. Pernah ada satu masa kecewa sama teman-teman, tapi gara-gara sosial media akhirnya dia merasa dikuatkan gitu. Nah, kalau Triksi punya pengalaman begitu nggak? Maksudnya yang kayak teknologi tadi? Iya. Sama sih, paling kayak Ebi. Mungkin lebih ke arah aku tuh pernah kenanya kayak nggak tahu ya, mungkin FYP bisa baca gitu perasaan kita tuh gimana, terus tiba-tiba aja lewat yang relate gitu kan, potongan khotbah gitu, jadi kayak lebih mendukung aja sih. Oke. Nah, aku mau tanya sekarang sama sama Cio dulu. Cio pernah tahu nggak, kan sekarang kan kita AI ya, terus AI itu kan bisa Anti itu pernah baca berita bahwa ada anak yang membuat AI, terus kemudian seolah-olah mendapatkan surat dari almarhum ibunya, gitu. Ada tuh, gitu. Jadi AI itu seolah-olah dia bisa berdialog dengan almarhum ibunya. Nah, menurut menurut Cio, ya itu membuat kita menjadi lebih percaya sama Tuhan atau jadi nggak percaya? AI. Gimana ya, percaya aja sih. Oke.
Nah kalau andai kata tadi kan kalau Vio kan bilang aku pengen ketemu Tuhan Yesus. Nah ternyata AI kemudian membuat kita bisa seolah-olah berdialog dengan Tuhan Yesus. Tapi kan kadang-kadang yang namanya AI itu kan bisa menyesatkan ya gitu kan. Itu gimana tuh Cio? Ya daripada pakai AI ya baca Alkitab aja sih. Supaya tahu cerita benerannya. Oke, gitu. Kalau menurut kamu semua yang ada di Alkitab itu benar nggak ceritanya? Kan itu Alkitab ditulis oleh orang-orang yang udah diutus Tuhan. Jadi ya pasti benar. Oke. Kalau gitu sekarang Anti mau tanya sama Pelangi. Pelangi, kalau di rumah berdiskusi mengenai Alkitab nggak? Iya, Iya. Apa yang biasanya didiskusikan? sama sekeluarga gitu Sekeluarga, kan. iya. Biasanya pagi-pagi gitu. Oke. Terus Bapak kasih khotbah. Siapa mama kasih khotbah? Papa atau Papa mama, atau ya. mama yang kasih khotbah. Terus Oke. diskusin tentang banyak topik gitu. Misalnya kita lagi kayak kesusahan atau lagi ujian gitu sih, Tante. Oke. Siapa yang menurut Pelangi apa namanya? Kan mungkin kan kalau diskusi kan ganti-gantian ya kalian ya gitu kan. Nah, itu suka terjadi perdebatan nggak? Suka argumen nggak, saling argumen nggak gitu pemahamannya nggak begitu. Biasanya suka argumen abang sama papa sih. Oh oke. Ya. Itu argumennya nggak pernah selesai. Oh argumennya nggak pernah Iya, selesai gitu. Dan nggak penting. Dan nggak penting juga. Iya. Oh baik gitu. Tapi terus kemudian jadi marahan nggak mereka? Nggak tahu, nggak ada ujungnya. Jadinya ke topik lain gitu. Oh Ya. oke. Ya itu memang cara orang tua. Salah satunya adalah ngeles. Gio. Oke. Kalian Hai. berdiskusi nggak mengenai Alkitab di rumah? Enggak, Nggak berdiskusi. enggak terlalu sih. Kadang-kadang aja sih. Kalau ya Oke. Apa yang biasanya didiskusikan kalau di Alkitab? Kalau mengenai Alkitab? apa ya? Lupa. Jarang, Jarang berdiskusi. lumayan jarang. Oh gimana sih ini orang tuanya ya? Iya, makanya saya juga bingung. Tapi kalian apa rutinitas kalian berdoa bersama kah? Oh iya, setiap malam. Setiap malam Kelas. berdoa bersama. Itu ganti-gantian atau gimana? Yang pimpin biasanya kebanyakan sih kakak saya. Karena dia yang paling percaya. Karena dia yang paling cepat. Oh, jadi kamu seneng yang cepat doanya? Iya, karena doa itu sebenarnya kan yang penting intinya. Oke. Percuma kita ngulang-ulang kalau nggak pakai iman. Amin. Asik. Jadi kamu suka doa yang singkat Iya. tetapi langsung kepada Iya, intinya. Oke. Nah sekarang pertanyaan terakhir untuk kalian semua. Ya, untuk kalian semua. Ya. Kalau kalian ingin apa pesan yang ingin kalian sampaikan kepada remaja yang lain gitu kan ya mengenai Tuhan Yesus dan penciptaannya gitu, mengenai kreasi Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus kreasinya banyak ya, mulai dari manusia, lalu kemudian tumbuh-tumbuhan, binatang, bumi, apalagi namanya bintang-bintang, planet dan lain sebagainya gitu kan, terkait dengan iman nih. Kalau kamu disuruh menyampaikan sesuatu kepada remaja lain untuk bisa menguatkan iman mereka, apa yang mau kalian sampaikan? Dari Ebi dulu. Ya kalau aku sih jelas aku bakal kesaksian sih. Karena itu pasti kan ngebantu mereka buat lebih terbuka lagi sama pikiran mereka. Jadi akhirnya mereka kayak, oh iya mau gue susah, mau gue seneng, ya harus konsisten sama Tuhan gitu. Oke, jadi ini pengalaman pribadi Ebi Iya. bahwa ternyata pertolongan banyak ya Iya, sama betul. Tuhan. Mau hal-hal besar maupun hal-hal kecil. Iya betul. Oke, jadi itu yang buat kamu memudahkan untuk bicara sama temenmu yang lain yang remaja. Iya. Oke, sekarang kalau Triksi. Mungkin kalau yang bisa aku bilang belajar percaya sih, belajar percaya, belajar berserah kalau Tuhan itu pasti bakal menolong. Dia Oke. nggak bakal Triksi tinggal punya di situ. pengalaman pribadi? Pernah. Pernah. Oke. Yang sampai benar-benar membuat Triksi akhirnya iya benar ternyata Tuhan itu memang ada dan sedekat itu gitu ya. Oke. Boleh di-spill sedikit? Banyak sih. Oh banyak. Tapi yang paling berkesan apa?
paling berkesan mungkin ini waktu aku kecil, aku juga nggak gitu inget banget sih. Cuman waktu dulu aku pernah di kolam renang itu masih agak takilan. Jadi so jago mau lompat ke kolam renang. Tapi ternyata di pinggir-pinggir kolam renang itu ada batu-batu kan. Pas aku lompat, tiba-tiba ada orang, entah kenapa di udara aku ngehindar aja gitu. Terus dagu aku kena Pinggiran. pinggiran. Terus udah gitu aku katanya darahnya banyak banget gini, terus langsung ditidurin di atas meja. Aku panik soalnya orang-orang kan ngumpul kayak itu dagingnya kelihatan tuh. Aku panik dong. Aku masih TK. Aku jadi kayak harusnya kan kalau anak kecil gitu jangan ditakut-takut kayak itu dagingnya kelihatan, harusnya jangan gitu. Terus kayak aduh Tuhan tolong aku gak mau mati. Meskipun gak ngomong sih. Terus udah tiba-tiba pas bangun udah selesai dijahit. Terus udah sih itu kayak aku ngerasa wah hampir gitu kayak. Abis itu aku gak mau lagi lompat-lompat kolam renang itu pelajaran. Berarti Tuhan berbicara dengan cara yang ini ya, gitu yang luar biasa ya, gitu. Oke. Berarti itu mungkin yang paling berkesan. Mungkin banyak sekali sebenarnya, tapi yang paling Triksi ingat adalah itu ya. Kalau Gio, pengalaman paling berkesan sehingga membuat kamu beriman, percaya. Apa ya? Yang ingin kamu mungkin ceritakan sama orang lain kalau mau mempromosikan mengenai iman. Banyak sih. Yang paling berkesan. Paling itu berarti satu. Paling apa ya? Patah tangan. Itu biasa aja sih. Oh, itu biasa aja. Apa yang menurut kamu gara-gara itu mungkin doamu dijawab sehingga kemudian membuat kamu, iya ya Tuhan itu cuma sedekat itu kok. Tidak jauh dia. Mungkin ini. Sebenarnya ini simple, cuman kayak nggak masuk akal sebenarnya. Jadi pernah waktu itu aku lagi mau ada suatu kerjaan gitu main. Terus menuju LRT itu aku ngeluarin dompet untuk ngecek kartu flash karena aku mau naik LRT. Terus setelah itu pas aku mau ngisi ternyata dompetnya jatuh di jalan, nggak tahu kemana. Aku udah panik, akhirnya kita ke Indomaret terdekat tapi pakai kartu itu. Akhirnya isi cuma berapa ribu gitu, cuma mungkin 10.000 atau 15.000, tapi ternyata pas nyampe cukup. Dan ya setelah itu aku berdoa aja, ya masih ada harapan lah gitu. Cuman ya mungkin sebenarnya nggak masuk akal sih karena di jalan raya nggak tahu bisa aja diambil orang atau kena hujan atau gimana ya kan. Cuman kemudian beberapa hari kemudian itu ada orang yang balik ke rumah terus habis itu ngasih tahu kalau itu dompet aku dan dia kembaliin dan dia nggak minta apapun dan juga nggak ngasih tahu mungkin kayak nomor HP atau gimana biar kita bisa setidaknya kasih gitu karena dia udah baik sama kita dan ternyata dia nggak minta. Jadi ya mungkin itu sih. Jadi mulai dari itu aku kayak kalau ada sesuatu oh ya udah percayain aja. Ntar juga ada jalannya. Tuhan hanya sejauh doa ya. Haleluya. Oke. Kalau Pelangi, pengalaman apa yang paling berkesan yang membuat kamu percaya banget Tuhan itu deket banget? Paling pengalaman baru-baru ini sih Tante, kan aku ke negeri ya, itu kayak beda banget sama SMP aku. Terus susah banget adjustingnya, teman-temannya semuanya pokoknya beda dari segi pendidikan sama surroundingnya, guru-gurunya apalagi. Nah itu udah susah banget, aku udah kayak kesusahan terus kayak sedih terus. Tapi aku tetap kayak berdoa dan akhirnya Tuhan ngabulin, terus aku dapet teman-teman yang bikin aku nyaman. Terus akhirnya juga by time aku bisa adjust sama guru-gurunya juga, terus gak ketinggalan banget di kelas. Ya jadi aku yakin Tuhan tuh kuat banget dan itu karena itu sih. That's good ya. Berarti Tuhan itu melihat ya apa kebutuhanmu pada saat itu. Kalau Cio, iya pengalaman yang kamu rasa bahwa Tuhan tuh deket banget ternyata ya gitu. Jadi pas aku kecil, masih kecil banget, umur 5 atau 4 gitu. Kan aku waktu itu kan anaknya agak rewel gitu. Terus aku lagi sama teman aku. Terus jadi kalau di atas tuh bisa makan sambil nonton TV gitu kan. Terus jadinya aku kan mau makan di atas, gak peduli bla gitu kan.
Terus kayak akhirnya yang ngejaga lagi kakak sepupu aku. Terus kayak ya udah ke atas tapi hati-hati. Terus posisinya lagi ada kasur yang kayak diangkat ke atas gitu, tau gak sih Tante? Oh iya, tahu. Iya. Terus kan kita kayak duduk di lantai yang di Iya. bawah kasur itu kan. Terus tiba-tiba jatuh. Kasurnya? Terus kepala temen aku, jadi dia makan di piring kaca. Terus kepalanya tuh kena di piring kacanya gitu. Aduh. Kan. Terus kayak pokoknya dia kayak luka parah gitu. Tapi akhirnya kita ke rumah sakit, terus semuanya gak apa-apa. Itu kamu doakan pada saat itu? Iya, aku udah kayak, ih jangan temen aku, Tuhan kasihan. Oke, jadi dari situ kamu lihat bahwa Tuhan tuh dengerin banget ya gitu ya Iya. doa saya. Oke, kalau Vio, apa yang paling bikin Vio terkesan banget sama Tuhan? Pas masih kecil sih. Pas masih kecil, gimana Tuhan tuh baik sama Vio? Pas waktu itu kan aku lagi pulang gereja sekeluarga. Habis itu pas udah nyampe, aku sama Kak Trisi kan lagi main-main lah, kejar-kejaran ke kamar mandi. Habis itu ada tembok, habis itu kena di kepalanya. Aduh, kamu kejedot, bengkak, benjol, Apa namanya? berdarah, jahit. Wah, Iya. terus? Habis itu habis itu kan langsung panggil mama, habis itu langsung kayak aku panik banget kan. Langsung dibawa ke rumah sakit. Habis itu habis itu kan nggak dibius, terus aku jadi kerasa jahitannya. Sakit? Oke, terus apa yang membuat kamu merasa bahwa Tuhan tuh nolong aku banget loh? Karena pas lagi jahit aku sambil berdoa. Jadi kamu rasa sakit tapi tidak sesakit yang kamu bayangkan? Iya. Oke. Wow, ini pengalamannya banyak banget ya. Dan kalian kelihatannya mungkin buat orang kayaknya receh gitu ya, tapi sebenarnya itu besar gitu kan ya, karena orang lain mungkin tidak mengalami seperti yang kalian alamin gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sana yang dengar pengalaman kalian akan berpikir bahwa oh ya, saya sebenarnya juga ngalamin itu, tapi kok saya nggak rasa ya. Diingatkan kembali bahwa ternyata sebenarnya Tuhan tuh ada ya bersama mereka. Oke, waktu kita sudah habis ya, tapi mungkin nanti suatu hari nanti kita akan berdiskusi lagi karena kalian kan punya pendapat-pendapat, opini yang mungkin akan sangat membantu teman-teman remaja yang lain juga untuk bisa lebih dekat ya dengan gereja dan juga dengan kepercayaannya mereka. Ya, baiklah MCCers dan semua yang menonton kanal YouTube podcast Gereja MCC, itulah pembicaraan dan diskusi kita pada hari ini dengan keenam remaja, dan bagaimana kita mendengar pendapat polos mereka dan kita melihat bagaimana iman mereka itu terbangun justru dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin orang anggap itu hanya pengalaman yang biasa, tetapi itu memberikan kesan kepada mereka bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidup mereka. Nah, saya yakin dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga Anda, kalau hari ini Anda belum menyadari atau Anda tidak merasa bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan, coba deh diingat kembali gitu ya, bahwa ternyata dari jiwa-jiwa muda ini kita belajar bahwa hal-hal kecil pun Tuhan perhatikan, apalagi untuk hal-hal yang besar. Jadi tetap percaya dengan iman. Dan juga bagi para pengerja gereja gitu kan ya, kita bisa melihat bagaimana kerinduan anak-anak muda ini untuk gereja yang bertumbuh itu yang seperti yang mereka bayangkan gitu kan, dapat memfasilitasi ide anak muda dan kemudian juga bisa membuat mereka itu terlibat dalam pekerjaan gereja sesuai dengan talenta dan juga passion daripada anak-anak muda ini. So next time kita akan berdiskusi lebih lanjut dengan mereka, dan terima kasih untuk mengikuti kami pada hari ini. Kita berdoa bersama, yuk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembicaraan kami pada hari ini Tuhan dengan para anak-anak muda kami Tuhan. Bagaimana jiwa-jiwa yang polos ini Tuhan Engkau boleh sentuh melalui kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Bagaimana peran mereka Tuhan di tengah-tengah teman-teman mereka, dan bagaimana mereka melihat bagaimana Tuhan selalu beserta dengan mereka. Biarlah Tuhan pengalaman pribadi mereka itu boleh menjadi pengingat mereka sampai ketika mereka dewasa nanti, dan biarlah melalui mereka siar dan suar Tuhan itu selalu dipancarkan. Biarlah mereka boleh menjadi corong Tuhan di tengah-tengah masyarakat Tuhan, sehingga kemudian banyak jiwa-jiwa boleh mengikut Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati jiwa-jiwa muda kami ini, dan biarlah mereka menjadi
talenta-talenta baru di rumahmu Tuhan, dan biar mereka juga boleh menjadi prajurit-prajuritmu yang tangguh dan perkasa di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergolakan dan juga penuh dengan kecemasan Tuhan. Dan biar mereka tetap teguh Tuhan di dalam iman mereka kepada Engkau. Berkati keluarga mereka, berkati orang-orang yang berada di sekitar mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih MCCR sudah boleh menyaksikan kami. Ikuti program kami selanjutnya. Jangan lupa lakukan share, like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di program selanjutnya. Bye-bye. Thank you, bye-bye semuanya. Thank you Abby, Trixie, Sergio.